something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon Pon Pon, Miau. Dan kita kali ini seperti biasa Bunda mau random reading tentang kondisi dia ya. Kondisi dia yang hatinya kamu tuju, yang namanya kamu tuju di dalam hati kamu. Kita mau lihat update terkini ya sayangku. Oke, well ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate semua dari kamu. So please be wise and be smart ya. And makasih banget sayangku. Bunda mau yang buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, Bunda mau doa khusus buat kamu ya. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian jiwa, diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri dan kejernihan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kondisi dia saat ini. Ada The Hangman, Two of Wands, Ace of Swords, King of Cups reverse, The High Priestess. Oke, ini buat kamu yang dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Aries, Sagittarius, Leo, dan ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Ini buat kamu yang dealing dengan ke-9 zodiak tersebut. Oke, dan apa yang sedang terjadi saat ini? Well, ini energinya elemen-elemen air ya. Energi elemen air yang menunjukkan bahwa hari-hari ini dia lagi baper, atau kalau nggak lagi emosional ya. Emosionalnya lebih ke sifat kayak yang sedih, kayak yang lagi menarik diri, lebih ke situ ya. Emosional yang lebih soft, bukan emosional yang meledak-ledak marah, enggak sih, yang sebetulnya itu satu paket, tapi ini lebih kayak yang dia lagi menarik diri, lagi ada kekecewaan, lagi ada luka, lagi ada sedih ya. Entah dalam hal apa. Ada hal-hal yang menggantung dalam kehidupannya. Menggantung tuh artinya uncertainty di depan, atau ada satu ketidakpastian yang dia sedang hadapi saat ini. Dan dia merasakan saat ini tuh kayak semacam memilih ya. Kalau dia mau berhasil dalam cinta, then ini kayak makan buah si malakama. Finansialnya belgedes amburadul. Tapi kalau misalnya dia memilih untuk dia fokus kepada karir, percintaannya ini sangat ngenes. Ngenes itu bahasa Indonesianya adalah ngenes itu? Ngenes itu kasihan banget gitu loh ya. Oke. Jadi kayak seolah-olah why can't I have all? Kenapa sih aku nggak bisa memiliki semuanya? Gitu. Dan kalau dia adalah wanita ya, kalau seseorang yang kamu tuju ini adalah seorang wanita, sebenarnya dia cukup pintar and brilliant ya. Ini ide-ide kreatifnya lagi jalan. Hanya saja entah kenapa memang dia merasa begini amat sih hidup kok gedebukan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia adalah seorang pria, ini ada energi wanita lain di dalam kehidupannya, seorang wanita yang pintar. Ya. Saat ini sendiri dia merasa kayak hatinya kayak sudah plain, tawar ya. Nggak ada sengkerang-sengkring asmara atau bagaimana, nggak ada ya. Karena ya gimana ya, orang tuh kalau lagi dihajar kehidupan, itu biasanya memang udah nggak minat lagi dengan cinta-cintaannya, dengan asmara tuh udah nggak minat lagi. Tapi anehnya dalam kondisi seperti ini, dia pun juga tidak menjadi religius gitu, tidak mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke.
I'm gonna see more. Bunda mau lihat lebih lagi tentang dia ya. Tunggu. Nah, oke. Mhm. Mmm, di dalam pekerjaan sebenarnya dia ada kemajuan ya. Dan ini barangkali karena hidupnya tidak bisa seimbang, artinya dia tidak bisa memilih salah satu. Ada Queen of Swords, Ace of Swords, oke. Ya, ada energi seorang wanita lain. Kalau misalnya dia adalah pria, ada energi wanita lain. Tapi kalau misalnya dia adalah wanita, dan ya enggak gitu loh. Ini hanya berlaku untuk yang pria saja. Jelas ada energi seorang wanita lain. Dia bekerja. Ini di dalam pekerjaannya sih sebetulnya ada kemajuan atau fine-fine aja. Untuk pekerjaan atau keuangannya ini baik-baik saja. Hanya saja memang sepertinya ini yang jadi kendala dalam kehidupannya justru masalah cinta ya. Sekalipun mungkin dia sudah memiliki pasangan atau bagaimana, they are not happy. Mereka tidak bahagia. Iya, heeh, tidak bahagia. Jadi sudah mulai kehilangan perasaan-perasaan cinta ya. Kehilangan perasaan-perasaan seperti itu. Sekalipun dia memiliki pasangan, tapi entah kenapa mungkin karena konflik dan segala macam akhirnya yang namanya perasaan itu luntur ya. Sebenarnya perasaan sendiri itu adalah sesuatu yang hormonal ya, kayak hormon-hormon jatuh cinta tuh seperti melatonin, dopamin, oksitosin seperti itu hormonal yang tidak awet atau tidak bersifat selamanya. Dan ketika dia mengalami konflik-konflik dengan pasangan, dan ya sudah, dia jadi kayak kehilangan rasa ya. Ini bisa jadi mungkin wanita lain ya, sorry, energi wanita ini juga bisa jadi berarti kamu juga ya kalau misalnya kamu wanita ya. Tapi yang jelas ini energi wanita di dalam kehidupannya buat dia yang laki-laki. Dan bahkan untuk keuangannya sendiri sekalipun sebenarnya pekerjaan atau keuangannya baik-baik saja, tapi beda ya, pekerjaan sama keuangan sedikit berbeda. Jadi pekerjaannya fine-fine aja, bahkan ada peningkatan, tapi secara keuangan dia udah mulai kayak mmm, mulai kayak kesulitan untuk mengatur, mmm, ini musti aku pos kemana. Jadi uang itu ada, tapi nggak cukup gitu loh. Nggak cukup dan dia sedang merasa kayak kekurangan. Bentar ya. Oke. Orang ini atau seseorang yang kamu tuju? Oke. Dia sedang merasa dirinya ini menjadi korban dari kehidupan. Jadi dia merasa hidup sedang tidak adil sama dia. Dan sebenarnya dia sedang merengek-rengek meminta pertolongan ya, entah kepada orang dekat atau gimana. Sebetulnya bukan merengek-rengek minta pertolongan, tapi minta dikasihani gitu loh. Kasihan aku, kasihan aku. Nasibku seperti ini. Dia marah sama kehidupannya. Merasa marah terhadap kehidupan. Kenapa kok hidup nggak adil sama aku? Dan di sini ada perasaan kayak terkekang ya. Dia pengen bebas dari semua beban penderitaan yang dia rasakan saat ini. Oke, dan Bunda mau tarik sebenarnya apa yang dia rasakan kepada kamu? Apa sebenarnya yang dia rasakan terhadap kamu? Apakah benar dia sudah memiliki seseorang yang lain atau tidak?
Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Oke, jadi di dalam percintaan dia bukan sekali dua kali terluka. Ya, dia sudah pernah terluka sebelum mengenal kamu. Dan kemudian em, saat ini pun dia ada satu kegagalan cinta entah dengan kamu atau entah dengan seseorang yang lain. Oke, dia berjanji akan datang kepadamu ya. Aku akan datang. Dia akan datang dan menemui kamu. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dia masih cinta. Tapi dia gengsi untuk mengakui. Dia akan mencari-cari alasan supaya bisa bertemu dengan kamu, entah dengan cara bagaimana. Kamulah yang sebenarnya memang dia butuhkan. Kamulah yang aku butuhkan. Di dalam hidupnya sebenarnya dia membutuhkan kamu. Namun entah saat ini ada satu situasi atau ada satu kondisi yang membuat kalian memang belum bisa klop, belum bisa match, belum bisa bersama, belum bisa bersatu. Dan dia katakan bahwa mungkin kamu tuh bukan buatku, namun kamu selalu di hatiku. Entah ini mungkin bisa jadi salah satu sudah memiliki pasangan, entah kamunya atau dianya, atau memang kalian sudah apa ya, sudah berpisah gitu ya, sudah tidak bersama ya. Namun bagaimanapun juga, kamu sebenarnya adalah sosok yang dia benar-benar butuhkan dan dia akan datang untuk bertemu dengan kamu ya. Bunda akan tarik beberapa item atau beberapa icon untuk memperjelas situasinya. Again, kalau dia pria, ini memang ada seseorang ya, ada wanita lain. Kalau misalnya dia pria, jadi ini memang di pihak dianya ada wanita lain. Tapi kalau misalnya dia adalah seseorang yang kamu tuju ini adalah wanita, then it's okay, it's not, bukan seperti itu gitu loh ya. Belum tentu ada pria lain, tapi kalau misalnya dia adalah yang kamu tuju adalah seorang pria, then definitely sudah ada wanita lain. Tapi kalau dia wanita enggak ya. Dan dia memang kayak seolah-olah hidup itu kayak berada di persimpangan jalan. Orang ini selalu bingung ya, mau ke kanan atau ke kiri. Mau ke atas, ke bawah, maju atau mundur. Dia tuh selalu dilingkupi kebingungan. Aku tuh harus bagaimana? Aku harus memilih apa? Aku harus apa? Oke. Ini akan ada pertemuan ya dengan kamu ya. Akan ada pertemuan. Dia memang akan datang dan pertemuannya itu bukan di rumah sih, kayaknya di public place gitu. Entah mungkin kalian janjian untuk ketemu di coffee shop, ketemuan di mana ya. Tapi ada inisiasi untuk pertemuan. Dan di dalam pertemuan itu dia akan mencoba propose ya. Akan mencoba untuk mengajak kamu serius atau mengajak kamu komitmen. Ya. Dia akan mencoba probing, namanya probing. Probing itu iseng-iseng dia akan menjajal probabilitas atau kemungkinan. Kalau misalnya dia sudah punya pasangan, dia akan menjadikan kamu yang kedua. Tapi kalau misalnya kamunya yang udah punya pasangan, entah somehow dia akan meminta kamu pokoknya gimana caranya kamu sama dia gitu loh. Dia akan mengajak seperti itu karena memang ini egonya yang berbicara ya. Egonya yang berbicara karena kamulah yang dia butuhkan di dalam hidup ya dan ini kamu selalu di hatinya dia dan memang
perjalanan percintaan dalam kehidupan kalian ini memang seperti semak belukar gitu ya, terlalu banyak rintangan, rimbun, ujung-ujungnya entah bagaimana, tapi pada akhirnya dia akan datang dan mengajak kamu untuk komitmen, entah bagaimana caranya. Dia akan datang ya. Bunda akan tarik timeline waktu, kira-kira dia akan datang, kapan dia akan datang, dan gini aja, kapan akan terjadi pertemuan gitu ya. Kapankah akan terjadi pertemuan antara kamu dan dia? Ya, oke. Well, apakah pertemuannya ini dalam jangka waktu maksimal 1 tahun? Apakah pertemuannya akan terjadi dalam jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun? Apakah pertemuan dengan dia akan datang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun atau maksimal 1 tahun? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oh, masih 50-50 ya? Masih 50-50, yes or no. Bisa lebih, bisa kurang. Bunda akan tarik lagi karena ini masih 50-50. Apakah pertemuan yang akan terjadi ini akan terjadi kurang dalam waktu 1 tahun? Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Ada probabilitas meleset sih karena ini keluarnya 50-50. Oh, I'm sorry sayang. Masih lama banget. Masih lama sekali. Ini lebih dari 1 tahun, tapi Bunda akan tarik timeline waktunya ya. Lebih dari 1 tahun. Sabar dulu ya, sabar. Tapi akan terjadi pertemuan dan dia akan mengajak kamu untuk menikah. Mengajak komitmen lah ya. Tunggu. Kapan akan terjadi pertemuan? Kapan akan terjadi pertemuan? Kapan akan terjadi pertemuan? Oke, bersabar ya. Kurang dari 3 tahun. Jadi ini di atas 1 tahun, tapi kurang dari 3 tahun. Oke, di atas 1 tahun, tapi kurang dari 3 tahun. Jadi antara 1 sampai 3 tahun dia akan datang dan mengajak kamu berkomitmen. Well, it's up to you sih ya, terserah kamu. Kamu mau menunggu, apakah kamu akan menunggu dia atau tidak. Benar-benar keputusan ada di tangan kamu, oke? Dan kita akan tarik readingan ini resonate buat kamu dengan Sio atau zodiak apa ya. Bisa salah satunya, tidak harus dua-duanya ada. Jadi bisa salah satunya saja zodiak apa atau Sio apa. Oke. Ada Sio Macan di sini tahun kelahiran 748698. Ada Sio Naga di sini tahun kelahiran 7688 2000. Ada Virgo di sini. Ada Scorpio. Ada Sagittarius. Aquarius. Ada Leo, Sagittarius, Aries. Ada Sio Kuda tahun kelahiran 7890 2002. Ada Sio Kelinci tahun kelahiran 758799. Ada Sio Ular tahun kelahiran 7789 2001.
Di sini ada Scorpio, Cancer, dan Pisces. Scorpio energinya cukup kuat ya. Dan terakhir di sini ada Sio Anjing. Tahun kelahiran 708294. Dan kali ini Bunda akan tarik untuk inisialnya. Apakah ada inisial kamu di dalamnya? Ada Z Zulu, ada C Cicak, ada F Fanta, ada U Ultra. Oke, untuk Z energinya cukup kuat. Ada K Kilo, ada J Jakarta, ada S Susu, ada S Sutra energinya cukup besar, ada R Romeo, ada P Papa, ada T Tango, ada I India, ada E Eko, ada G Gajah, ada W Warsawa, ada E Eko, ada A Alpha. Energi T Tango cukup besar. Ada Q Quebec. Ada L Lucinta Luna. Ada Y Yankee. Ada X Extra. Ada V Viva. Untuk V energinya cukup besar. Ada M Mama. Ada Q Quebec. Dan terakhir, jatuh dua-duanya. Oke, berarti ini ada ekstra. Ada O Oscar. M tadi sudah Bunda sebutin, energinya cukup kuat untuk M. Well, kesayangan, saya rasa sebuah pertemuan memang layak ditunggu ya untuk sebuah cinta sejati. Tapi kembali kepada kamu, apakah kamu mau menunggu dia dalam kurun waktu 1-3 tahun atau tidak? Jika readingan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, ya tadi Bunda udah mention, namun kalau misalnya kamu gak ada budget untuk personal reading, kamu boleh tungguin Bunda live di YouTube. Biasanya ada tulisan free reading ya, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua. Jadi begitu Bunda live, kamu udah bisa langsung satset bat langsung ditulis pertanyaannya. Oke kesayangan, aku mendoakan segala yang terbaik untukmu. Dan jikalau memang dia adalah jodohmu, maka tidak akan bagaimanapun juga kamu menolaknya atau apapun upaya yang kamu lakukan, dia akan tetap datang juga karena semesta memang sudah menghendaki demikian. I love you kesayangan, bye-bye.